Penangkapannya sih. Ini jurnal jas ya. Kita mulai lagi. Dari situlah kemudian berarti kita mengetahui apa? Mengetahui bahwa qism tasawurat harus diawalkan dibandingkan qism tasdiqat. Kenapa? Karena tasawur adalah juz'un dari tasdiq. Karena dia juz'un dari tasdiq, berarti dia lebih dahulu dibandingkan tasdiq. Karena dia lebih dahulu, dahulunya karena apa? Karena toba. Maka dalam penjelasan juga harus lebih dahulu. Nah, dalam penjelasan ini wada itu adalah sengaja. Baik dalam menjelaskan, dalam mengarang kitab, dalam mengajar, dalam menulis, itu adalah wada, semuanya jenis-jenis wada. Wada itu sengaja dibuat bagaimana. Nah, maka dalam mengurutkan qism tasawurat lebih dahulu, dalam wada lebih dahulu. Karena secara toba tasawur itu lebih dahulu. Maka kita bagi menjadi dua. Ada qism tasawurat, ada qism tasdiqat. Qism tasawurat di bawahnya ada dua. Ada kul dan juz'un juga. Nah, maka juz'unnya dibahas terlebih dahulu. Al-Kuliyatul Khams dibahas lebih dahulu. Ini adalah pembahasan pertama. Pembahasan berikutnya adalah at-ta'rif. Karena ta'rif adalah kul bagi juz'un yang pertama. Setelah selesai dalam bagian tasawurat, kita masuk ke dalam bagian tasdiqat. Kita menemukan dalam tasdiqat ternyata ada juz'un dan kullun juga. Sini qadaya adalah juz'un dan qiyas adalah kullun. Dari situ berarti kita harus membahas qadaya terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam qiyas. Berarti urutannya ini nomor 3 dan ini nomor 4. Urutannya begini. 1 2 3 4. Ini adalah pembahasan ilmu mantiq. Dari A sampai Z-nya kita hanya akan membahas ini. Mau gitu doang, mau mengatakan bahwa pembahasan mantiq ada 4 gitu ya. Dan mukadimah tadi 3 jam, 6 jam sama yang yang mana? Gitu. Nah, jadi rahasianya kenapa ada 4 itu panjang rahasianya, prosesnya jauh. Ya, kalau tidak dikasih proses itu pembahasan mantik kan bisa dibaca di kitab-kitab manapun gitu ya. Mantik ada pembahasan mulham, tarif, qadaya, qiyas. Dari mana? Kok bisa keluar seperti itu? Nggak boleh. Tapi kayaknya nggak jebol ya, Ustaz. Kayaknya. Gak apa-apa, nggak apa-apa. Tanya saya. Kan ingat saya, kan kalau lihat khams. Nah, khams itu kan juz'un ya, komponen-komponen yang menyusun menjadi satu, jadi ta'rif gitu. Kenapa namanya kuliah? Maksudnya kuliah di sini tuh maksudnya bermakna juz'i. Kenapa nggak namanya juz'iyatul khams gitu? Nanti akan kita bahas kenapa namanya kuliatul khams. Belum. Pertanyaan bagus. Nanti juga kita akan membedakan antara kul dengan kulli. Kulliyat jamak dari apa? Kulli. Sedangkan di sini adalah kul. Bukan kulli. Ya akan ada perbedaan. Pada saatnya nanti pertanyaan itu akan menjadi gampang sekali. Pada saatnya. Sekarang saya jelaskan sulit. Gak akan paham. Karena panjang. Butuh 2 hari untuk menjawab. Oke, karena pembahasan mantik itu adalah 4 ini, dan 4 ini dimulai dari al-kuliyatul khams, maka al-kuliyatul khams ini dinamakan sebagai madkhal. Madkhalnya mantik adalah al-kuliyatul khams. Bahasa Yunaninya madkhal adalah Isawuji. Ada nama kitab namanya Isawuji. Isawuji artinya madkhal, maksudnya adalah al-kuliyatul khams. Bahasa Yunani. Tulisannya enggak? Tulisan Isa goge. Tulisan Indonesia Arabnya Isawuji.
Isa ya Isa Wuji. Isa ini A. Dalam Inggrisnya itu karena ini yang terakhir, al-qiyas yang terakhir, dan ini memang qiyas adalah al-maqsud al-a'dhan min dirasati ilmi al-mantiq. Ujungnya dari pembahasan mantik adalah al-qiyas. Ujung akhirnya, pembahasan intinya, al-maqsudul asma wal a'dham min dirasati ilmi al-mantiq huwa al-qiyas. Dari sini baru kita masuk dalam sejarahnya mantik. Ayo cepat tentang sejarah. Nah, begitulah pembahasan mabahis ilmu mantik. Qiyas, qadaya, ta'rif dan al-kuliyatul khams. Dimulai dari al-kuliyatul khams dan berakhir pada al-qiyas. Qiyas adalah al-maqsud al-a'zam wal asma min dirasati ilmi al-mantiq. Itu adalah poin paling utamanya dalam pembelajaran ilmu mantiq. Nah, dan ini sangat berkaitan sekali dengan sejarah berdirinya ilmu mantiq. Sejarah adanya ilmu mantiq. Dan itu kejadiannya saya pikir sangat-sangat bisa digambarkan sekali dengan sederhana ketika kita menjelaskan tentang medsosologi. Bagaimana medsos itu baru muncul abad akhir-akhir 900-an itu. 900 itu akhirnya baru keluar. Sebelumnya belum ada yang namanya medsos dalam sejarah manusia yang diketahui. Belum ada yang namanya medsos, kemudian muncul 2000 sudah mulai gencar sampai sekarang, kemudian sangat marak sekali yang namanya medsos digunakan oleh siapapun. Tapi sampai sekarang belum ada disiplin ilmu khusus yang membahas medsos. Belum ada. Bagaimana menggunakannya, mengoptimalkannya dengan baik, bagaimana menggunakannya sebagaimana fungsinya seharusnya, belum ada ilmu yang membahas khusus. Nah, kalau misalnya kita berpikir harus ada ilmu yang membahas khusus. Nah, kemudian salah satu di antara kita misalnya mempelajari secara khusus tentang medsos, hidupnya untuk medsos gitu ya. Untuk medsos maksudnya untuk menciptakan ilmu baru yang namanya medsosologi. Ini yang di dalam video nggak lengkap. Kalau pengen lengkap di pembahasan sebelumnya. Takutnya nanti ada yang lihat gitu kan, apa maksudnya? Karena yang tadi saya katakan medsosologi butuh satu pertemuan. Nah, gambarnya seperti itu. Jadi kita butuh sekali nih, karena banyak orang-orang yang terjebak dalam dunia medsos. Banyak yang istilahnya, di antara terjebaknya adalah kecanduan kalau sudah pegang medsos itu bisa 6 jam loh, bisa 6 jam diem gitu ya. Makanya sampai ada meme itu pegang HP kemudian berkarat gitu ya. Sampai ada berakar gitu. Sampai nggak bisa, sampai kemudian duduk juga berakar ke bawah gitu. Ke sofanya itu. Sampai berakar, aneh nggak bisa berdiri karena saking kecanduannya, saking candunya dengan HP, dengan medsos. Nah, itu menanggulangi itu bagaimana caranya? Itu seharusnya ada ilmunya menanggulangi itu. Candu-candu terhadap medsos. Nah, itu harus dibahas dalam ilmu tersendiri. Nah, ilmu tersebut muncul karena apa? Karena adanya kegelisahan yang terjadi. Karena adanya kegelisahan yang terjadi dengan sesuatu yang marak sekali dan itu salah. Itu salah. Maka dibuatlah disiplin ilmu namanya medsosologi. Jadi orang-orang yang di dalam pesantren walaupun belum pakai medsos, keluar itu sudah tahu bagaimana menggunakan medsos. Karena di pesantrennya mempelajari ilmu
Nah, kejadian 1400 berapa ribu tahun yang lalu? Abad keempat sebelum Masehi. Abad keempat sebelum Masehi. Sekarang Masehi sudah 2000. Abad keempat berarti 400-an sekian gitu ya. Sekitar berarti 24 kan? 24 abad yang lalu, sekitar 24 abad yang lalu ada muncul sekelompok orang, atau lagi marak-maraknya orang itu mencari pengikut dan mencari uang, mencari jabatan, mencari muka dengan mengolah kata. Dia pintar berretorika, dia pintar mengelabui umat agar ayo dikumpulkan, mencari uang, mencari hal duniawi. Dan itu ternyata salah. Apa yang mereka gaung-gaungkan itu salah. Apa yang mereka gaung-gaungkan itu adalah kesalahan berpikir yang disengaja. Kesalahan berpikir yang disengaja namanya safsatoh. Maka orang yang dikatakan sebagai sufistoi, dalam bahasa Inggrisnya sofism. Bukan sufism. Sofism. Sufistoi. Kalau sufism sufi. Orang-orang safsatoh. Sofism. Sofisme. Bukan sofism itu adalah sofistoiyun, orang-orang sofistoi. Apa itu safsato? Safsato itu artinya ahlul hikmah. Ya, kok bisa? Karena mereka mengaku dirinya sendiri sebagai ahlul hikmah. Mereka sendiri sofistoi artinya orang-orang ahlul hikmah. Mereka mengaku, tapi dengan kata-kata dan kata-kata yang mengelabui umat. Dari situ kemudian muncullah orang-orang yang ingin memperbaiki keadaan yang diperburuk oleh orang-orang sofism. Muncullah di antara yang terkeren saat itu namanya Sokrates. Muncullah Sokrates, membuat bangunan pertama ilmu filsafat. Dan di dalamnya ada ilmu mantik, bagaimana menjelaskan hakikat dengan sebenar-benar. Filsafat adalah ilmu yang membahas tentang hakikat. Apa? Yang membahas tentang hakikatul asya. Dia harus dibahas terlebih dahulu sebelum dia kemudian menghukumi. Hakikatnya apa? Ternyata dikelabui. Mana-mana yang ambigu dibawa kepada sesuai selera mereka, sesuai kepentingan mereka. Muncullah Sokrates yang ingin membenarkan, ingin menyelamatkan umat dari golongan sofism. Sampai kemudian beliau wafat, meninggalkan beberapa hasil karya dan dilanjutkan oleh para muridnya yang kemudian terkenal di antaranya adalah Plato. Plato mengembangkan cuma sedikit sampai kemudian beliau wafat, dilanjutkanlah oleh Aristoteles. Itulah yang kemudian disebut dengan bapaknya ilmu mantik. Tapi asalnya sudah ada di Sokrates dan Plato, tapi disempurnakan oleh Aristoteles. Maka dikatakan sebagai wadi' ilmil mantik, sebagai bapaknya ilmu mantik. Beliaulah yang membuat kaidah-kaidah berpikir menjadi utuh. Kenapa? Karena keadaannya saat itu orang berpikir salah, sehingga membutuhkan kaidah-kaidah untuk membenarkan cara berpikir. Saat itu belum ada medsos. Nah sekarang ini ada medsos, ada orang-orang yang kecanduan medsos. Maka orang-orang yang membuat kaidah bagaimana membenarkan umat agar tidak kecanduan medsos, agar bisa mengoptimalkan medsos dengan baik, membuat kaidah-kaidah tersebut menjadi medsosologi. Berarti dia adalah wadi' ilmi medsosologi. Berarti dia adalah wadi'nya. Nah saat itu keadaannya membutuhkan ilmu proses berpikir yang benar, maka dinamakan sebagai wadi' ilmi al-mantiq.
kebetulan keberadaannya itu ada di Yunani, yang mana saat itu Yunani, dan itu sebelum Masehi. Masehi berarti sebelum diutusnya Nabi Isa. Berarti saat itu masih zaman fatrah. Saat itu berarti masih zaman fatrah, masih menggunakan akal antara Nabi Musa dengan Nabi Isa. Nah, kebetulan mereka belum ada wahyu yang selamat di sana. Wahyu yang selamat. Wahyu selamat nggak dia? Karena sudah ditahrif banyak. Coba kalau semisalnya medsosologi ini bagaimana kita bisa mengoptimalkan medsos ini dengan baik. Tapi pencipta kaidah-kaidahnya adalah orang Jerman misalnya. Penciptanya adalah orang Jerman, dan itu memang berfungsi sekali untuk mengobati kecanduan itu dan untuk mengobati pembuangan waktu yang digunakan untuk medsos. Kira-kira apakah kita kemudian meninggalkannya? Enggak, dia kafir. Wadinya adalah kafir, ilmunya ilmu kafir. Bagaimana? Apakah kita mengambilkan atau menolaknya? Kita mengambilnya tetap, walaupun kita tidak mengambilnya 100% secara mentah dari mereka. Tapi kaidah-kaidah dasarnya kita ambil. Tinggal bagaimana kita olah agar tidak bertentangan dengan akidah atau syariat Islam. Karena barangkali ada di Jerman ketika berkembang medsosologi itu ada maklumat-maklumat yang ternyata itu yukhalif akidah Islam. Nah, ketika dibawa ke dunia Islam, maka kita pilih-pilih. Nah, siapa yang memilih? Para ulamanya, jelas para ulama yang memilah-milih. Nah, itu tidak berarti kemudian medsosologi menjadi haram gara-gara lahirnya di Jerman, yang di sana kebanyakan orang-orang yang bukan non-Islam, non-Muslim. Begitu juga yang terjadi pada mantik. Jadi kalau mantik itu dikatakan bahwa mantik itu ilmunya Yunani, kamu nggak paham sejarahnya mantik dan kamu nggak paham hakikatnya mantik. Bahwa mantik itu adalah kaidah berpikir, sebagaimana medsosologi adalah kaidah agar bisa mengoptimalkan medsos dengan baik. Tergambarkan ya, kenapa mantik itu menjadi, berarti nggak aneh dong. Maksudnya kalau mantik kita terima itu sangat nggak aneh. Justru yang aneh itu ketika menolak mantik. Sekarang. Kenapa sekarang? Karena pada masa awal masuknya mantik ketika mulai berdiri, disempurnakan oleh Aristoteles. Aristoteles membuat karya-karya banyak tentang mantik. Maksudnya membuat kaidah-kaidah banyak tentang mantik dan buat karya. Dan apa yang akan kita jelaskan ini dan apa yang dibahas oleh para ulama Islam itu kaidah-kaidah dasarnya itu sudah selesai dibahas oleh Aristoteles. Sudah selesai. Wallahu a'lam. Sudah selesai dibahas oleh Aristoteles. Nah, ditambahkan beberapa nanti akan kita tambahkan. Ini Kuliatul Khams Ta'rif Qadai sama Qiyas sudah selesai dibahas oleh Aristoteles. Sudah selesai. Nah, nanti ada tambahan beberapa abwab itu karena masuk dalam dunia Arab, kemudian harus ada pembahasan khusus tentang bahasa dalam bahasa Arab, maka akan ada pembahasan khusus dan itu dimasukkan oleh para ulama Islam sebagai tambahan khusus yang pada dasarnya bukan bagian dari mantik. Bagian mantiknya sudah selesai di sini di 2, yaitu ta'rif dan qiyas, atau 4 ditambah 1 sebagai juz'unnya, sebagai pelengkapnya. Karena fahmu ta'rif yatawaqqafu ala fahmi al-kulliyatul khams wa fahmu al-qiyas yatawaqqafu ala fahmi al-qadaya. Sehingga 4 itu. Nah, masuk ke dalam dunia Islam sempat mati. Mantik itu sempat mati. Setelah abad ke-4 itu abadnya Aristoteles dan sudah masuk ke abad ke-3. Kan mundur gitu ya, 4321 sebelum Masehi. Masuk ke abad ke-3, kemudian berjalan masih banyak sampai kemudian kalau tidak salah seingat saya abad ke-3 Masehi itu mulai mughlaq. Kenapa? Karena dianggap mantik itu yukhalif akidah Nasraniyah. Karena saat datang kemudian Nasrani, agama yang dibawa oleh Nabi Isa dibawa, kemudian wahyu ditahrif. Ketika ditahrif ternyata yukhalif wahyu ini sudah ditahrif ini ternyata yukhalif al-qawaid al-mantiq. Dari situ maka muncullah
yang kemudian diistilahkan dengan pertentangan antara agama dengan sains. Saat itu sains dihukum, Illuminati dihukum. Itu saat itu. Itu adalah orang-orang yang mengembangkan sains dan ternyata yukhalif akidah Nasraniyah yang setelah 300 tahun sudah ditahrif kemudian bertentangan. Dari situ sains mati. Itulah dimulainya abad ke-8 Eropa. Itulah yang disebut dengan abad pertengahan. Abad pertengahan, abad gelapnya Eropa itu tuh. Abad Usur Wustok ini sebenarnya Usur Wustok. Abad pertengahan, abad gelapnya Eropa. Mulai dari berarti 3 Masehi itu sekitar abad ke-3 Masehi sampai abad ke-18. 1800 mereka baru bangkit lagi. Mereka mulai bangkit lagi. 1900 mereka sudah mulai membuat karya. 2000 mereka sekarang sudah di atas. Kita masih di Allah. Nah, kan mati tuh. Mati. Kemudian masuknya Islam itu abad keberapa? Kalau Masehinya abad ke-7 kan ya? 600 sekian ya? Abad ke-7. Jadi antara abad ke-3 dan abad ke-7. Ketika abad ke-3 itu dimatikan, abad ke-3 Masehi itu dimatikan, itu tidak ada lagi ilmu mantik karena dihukum. Karena orang-orang sains sudah dihukum. Orang yang mengikuti sains dihukum karena yukhalifatikan. Kemudian muncullah Islam di abad ke-7. Abad ke-7 kemudian masuk para sahabat, nuansanya berbeda. Masuklah kemudian ke akhir zaman Umayyah. Khilafah Umayyah. Di akhir Khilafah Umayyah ada orang namanya Ibnul Muqaffa. Ibnul Muqaffa itulah yang menerjemahkan bahasa mantik dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Nah, dari situlah masuk ilmu mantik. Atau mungkin sebelum Ibnu Muqaffa sudah, tapi yang menerjemahkan pertama Ibnu Muqaffa. Tapi masuknya sebelumnya mungkin sudah ada. Karena memang masuknya itu di akhir Umayyah. Tapi karena Umayyah itu coraknya Umayyah itu kerajaannya dipimpin oleh orang Arab. Baik nggak baik harus dipimpin oleh orang Arab. Karena mereka menyukai kekuasaan, atau mereka memang masih mengikuti sabda Rasulullah bahwa al-imamatu min Quraisy. Al-imamatu min Quraisy atau al-imamatu min Quraisy. Apakah mengikuti itu atau karena mereka nafsu untuk menjadi pemimpin, itu wallahu alam. Tapi yang pasti coraknya Umayyah, Khilafah Umayyah adalah corak bangsa Arab yang memimpin semuanya dari awal sampai akhirnya orang Arab. Berbeda dengan Abbasiyah. Zaman Abbasiyah karena mereka itu kumpulan orang-orang yang sakit hati dengan Bani Umayyah, dan orang-orang Ajam juga sakit hati dengan Umayyah, sehingga orang Ajam dan Abbasiyah itu gabung. Untuk apa? Untuk menurunkan, untuk mengkudeta Bani Umayyah. Dari situlah maka naik. Nah, karena naiknya bersama-sama, mereka bersama-sama juga menjabat. Akan tetapi khalifahnya tetap orang Arab, tetap orang Quraisy. Hanya yang mengatur itu orang-orang Ajam, yang mengatur orang Persia. Setelah bangsa-bangsa Khilafah Abbasiyah itu adalah orang-orang yang mengaturnya, negaranya mengatur bagaimana, itu adalah orang-orang Ajam, orang-orang Persia. Karena mereka lahir dari bangsa yang hadomanya sangat besar, Persia, yang kemudian dikalahkan oleh Islam. Tapi mereka masih memiliki turos yang besar, sehingga secara malakah dari mereka turun-temurun masih ada. Nah, makanya yang mengatur kenegaraan saat itu adalah orang-orang Persia. Nah, itu masuknya mulai dari akhir dari Umayyah sampai awal dari Abbasiyah. Nah, akhir dari Umayyah masuk tapi belum digubris. Ini apa? Masih belum terlalu gencar. Kenapa? Karena masih tulen Arabnya. Nggak mau ilmu dari luar itu nggak mau. Nah, tapi setelah masuknya Abbasiyah, Ajam itu sangat dihormati. Dari situlah maka Yunani itu diterima. Dari situlah berkembang. Dari situlah karya-karyanya di Ibnu Muqaffa mulai muncul. Dari situlah muncul Al-Farabi. Dari situlah kemudian muncul berkembang Ibnu Sina, Al-Kindi, dan para filosofi yang lainnya. Al-Ghazali termasuknya. Nah, awal-awal itu masuknya karena masih
hanya sekedar terjemahan, walaupun sudah diolah, tapi itu nuansa terjemahannya masih kental, sehingga masih maklumat-maklumat yang sifatnya yukhalif aqidatul Islam masih terbawa masuk ke dalam dunia Islam. Dari situlah maka muncul orang-orang yang sesat dikarenakan mantik. Orang-orang sesat dikarenakan mempelajari ilmu mantik. Kenapa? Karena saat itu mantik masih bercampur dengan kalam falasifah al-batil, aqaidahum al-batilah. Dari situlah maka banyak ulama saat itu mengharamkan mantik. Di antaranya Ibnu Shalah, Ibnu Shalah wan Nawawi harrama. Kenapa? Karena melihat mantik saat itu adalah mantik yang masih tercemar dengan akidah-akidah Islam, dengan akidah-akidah filsafat yang batilah, yang masuk ke dalam Islam. Kemudian orang-orang Islam yang sendiri terkontaminasi sehingga menjadi akidahnya sesat. Sudah diharamkan. Wa qala qaumun bahkan sebagian ulama di antaranya Imam Ghazali mengatakan harus yang bagi an yu'lama, harus diketahui, sampai beliau mengatakan man apa? Katakan apa? Ya'rifu bil mantiq. Man la ya'riful man la yu'rafu bil mantiq. Man la ya'riful mantiq la thiqata bi 'ilmihi. La thiqata bi 'ilmihi. Man la ya'riful mantiq la thiqata bi 'ilmihi. Orang yang tidak mengetahui mantik maka ilmunya dipertanyakan. Masih tidak dikatakan fiqh ilmunya. Sampai beliau mengatakan seperti itu. Nah, beliau berarti waqala qaumun yanbaghi an yu'lama. Akan tapi qaul masyhurnya wal qaulatul masyhuratus sahihah jawazuhu likamil qarihah. Jawaz itu a'am minal ibahah wan nadab. Jawaz itu bahkan masuk ke dalam wujub juga. Jawaz itu artinya bisa empat. Bisa apa? Bisa makruh, bisa ibahah, mubah, bisa mandub, bisa wajib. Itu jawaz, jaiz. Tapi khususnya makruh jangan diulas dulu, saya ragu. Tapi kalau idzan itu masuk. Idzan masuk makruh. Makruh itu termasuk dalam idzan. Idzan jawaz sama ibahah. Kalau tidak salah berarti makruh dikeluarkan. Jadi jawaz itu masuk berarti masuk dalam ibahah, kemudian mandub, kemudian mubah, mandub sama wajib. Nah, makanya waqala qaumun yang dari ulama wal qaulatul masyhuratus sahih jawazuhu bukan berarti mubah. Jawazuhu bukan berarti mubah. Berhenti dulu. Bisa mubah mungkin, bisa mandub mungkin, bisa wajib mungkin. Jawazuhu tapi siapa? Likamilil qarihah. Untuk orang yang akalnya tidak lola gitu ya. Tidak, ya bukan tidak lola juga. Maksudnya untuk akalnya yang normal, suka berhati-hati. Tidak mudah Tidak suka terburu-buru, tidak suka baru paham sesuatu langsung ditanyakan. Kamilul qarihah. Mumaris sunnati wal kitabi liyahtadi bihi ila shawabi. Kemudian juga bukan kamil qarihah saja, tapi dia sudah mumarasah kitab was sunnah. Dan ini khilafnya adalah sekali lagi khilaf dalam mantik yang tercampur. Mantik yang tercampur itu ada yang mengharamkan, yaitu Imam Nawawi, Imam Ibnu Shalah, kemudian Ibnu Taimiyah, kemudian Imam Suyuti. Ini 4 ulama yang terkenal mengharamkan mantik. Imam Suyuti termasuk. Kemudian Imam Ghazali justru mewajibkan. Atau ada yang memahami bahasa beliau yang bagi adalah mandub. Ada yang memahami wajib, ada yang memahami mandub. Karena beliau melihat sesuatu di luar itu. Artinya apa? Di luar yang terlihat. Beliau memahami bahwa mantik ini adalah kaidah berpikir yang harus dimiliki. Makanya beliau memasukkan ilmu mantik di dalam kitabnya Al-Mustasfa. Itu apa? Karena kita sangat membutuhkan proses berpikir yang benar sebelum kemudian dipakai untuk dalam berijtihad.
pola pikir kita harus benar terlebih dahulu, cara berpikir kita harus benar terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam mengisi bahan-bahannya. Isinya nanti bahan, karena ayat Quran itulah bahan untuk kemudian difikirkan menghasilkan natijah tertentu. Nah, tapi sebelum masuk ke dalam bahannya, kerangkanya terlebih dahulu harus diperhatikan. Kemudian masuklah ke dalam perkataannya Imam Subki. Wa qala qaumun min bainahuma wal qaulatul masyhuratu sahih, itu adalah perkataannya Imam Subki. Itu adalah perkataannya Imam Subki. Ditanya apa hukumnya mantik, beliau mengatakan itu. Hingga kemudian menjadi qaul masyhur. Jadi qaul masyhur, qaulatul masyhuratu sahih apa dikatakan? Jawazu. Tapi untuk orang yang memenuhi syaratnya. Kenapa jawaz li kamil qariha mumarisi sunnati wal kitabi? Karena ilmu mantik itu masih tercampur saat itu. Nah, ilmu mantik masih tercampur dengan akidah batilahnya falasifah. Sehingga harus hati-hati. Harus hati-hati dalam artian apa? Tidak semua akal manusia seperti akalnya Imam Ghazali. Tidak semua akalnya manusia seperti akalnya Imam Ghazali. Jadi ketika Imam Ghazali mengatakan harus belajar, bentar dulu. Tidak semua akal kita itu seperti akal antum loh, Imam Ghazali. Tidak semua kita terbiasa memarasa dengan Quran Sunnah sebagaimana antum telah memarasa itu. Maka dibuatlah syarat-syarat tersebut. Nah, ilmu mantik sudah ditahdzib oleh para ulama. Ketika muncul para ulama Islam mentahdzibnya, tahdzib mantik, ilmu mantik, sehingga akidah-akidah yang sesatnya dibuang. Contoh-contohnya menjadi contoh-contoh yang Islami. Karena contoh-contoh yang Islami maka lebih sederhana, lebih bisa dipahami. Kemudian berkembang sampailah kepada mutun ilmiah di dalam ilmu mantik. Di antara mutun ilmiah adalah Isawuji. Di antaranya adalah Matnus Sulamil Munawraq atau Murawnak atau Muwarnak. Nah, Munawraq, Muwarnak, Murawnak. Nah, Sulam Munawraq ini adalah kaidah-kaidah mantik yang sudah dibersihkan. Yang sudah dibersihkan dari akidah batil